Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita lihat kembali di kitab kita Riyadhus Shalihin. Hadis yang ke-19 sekarang dari bab An-Umran ini. Di hadis yang ke-18 kemarin ada kalimat yang tertinggal di baris yang kedua dari bawah itu, berkenaan dengan orang-orang ahlu sufah yang dikenal mereka itu adalah penghuni-penghuni daripada serambi masjid. Penghidupan mereka pun tergantung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Nabi makan, maka orang-orang ini juga makan. Kemudian dikenal mereka itu adalah orang-orang yang ma'alainani alun wala khifafun wala kolanisun wala kumusun, ya. Jadi orang-orang yang tidak memakai sendal mereka tidak bersepatu khuf, juga tidak memakai kopiah tutup kepala, dan wala kumusun. Kemarin kumus itu adalah kebiasaan anak-anak yang dipakai di deg-deg gitu ya, deg-deg di kepala itu, kumus paling yang ditinggal itu, ya. Itu berkenaan dengan ahli sufa. Kemudian kita tinggalkan hadis yang ke-18, kita masuki hadis yang ke-19. Wa an Imran bin Husainin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum qarni. Dan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum qarni. Sebaik-baik kalian itu adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahu, kemudian orang-orang yang mengiringi mereka, mengiringi generasi setelahnya Nabi tadi, para sahabat. Tsummal ladzina, kemudian orang-orang yang yalunahu, yang mengiringi mereka, yang mengiringi sahabat, tabi'in. Qala Imran, berkata Imran bin Husain, fama adri, tidaklah aku mengetahui. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam marrota ini al salasan, 2 kali atau 3 kali, ketika beliau bersabda khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, itu ya marota ini al salasan. Saya tidak mengetahui itu. Masih Imran bin Husain. Tsumma yakunu, kemudian akan ada ba'duhum, setelah mereka itu, kaum yang yashhaduna, mereka itu bersaksi, wala yustashhaduna, dan tidaklah mereka itu
dipakai untuk saksi, tidak dijadikan saksi, tapi mereka bersaksi. Wa yakununa, dan mereka itu berkhianat. Wala yu'tamuna, dan mereka itu wala yu'tamanuna, dan mereka tidak amanat, mereka tidak beramanat. Wa yanzuruna, dan mereka itu bernazar. Wala yufuna, dan mereka itu tidak menyempurnakan nazar tadi. Wal baru, dan nampaklah fihim, pada mereka itu asimanun, kegemukan, wonge lemu-lemu, dandut-dandut, dending bahasa Indonesia. Ya, kayak mau hamil-hamil. Kalau dalam satu riwayat itu ya, kayak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu nampak badannya kecil, bukan karena dia orang miskin, bukan, karena kekayaannya diserahkan semuanya untuk muslimin. Maka ketika dia menanyakan pada Rasul tentang isbal, tentang pakaian yang di bawah mata kaki, lah kalau saya ini ya Rasulullah, saya selalu menjaga kain saya itu digundalin supaya tidak melembreh gitu. Oh itu bukan, maksudnya orang yang kesengajaan untuk melembrehkan kainnya sampai di bawah mata kaki. Itu artinya pakaiannya melorot karena badannya kecil. Nah, hadis ini sebaik-baik generasi, sebaik-baik orang itu adalah orang yang menyertai beliau, generasi bersama beliau. Tidak akan terulang sampai hari kiamat bahwasanya generasinya para sahabat itu, semua sahabat itu, ya, semua baik, meskipun punya kelebihan, masing-masing berbeda satu sama lain, tapi kelebihan itu menonjolnya mereka adalah menonjol ketakwaan Nabi kepada Allah. Bahkan mereka kalau diberi satu satu syariat saja dia menawar, dan menawarnya itu yang lebih tinggi, bukan menawar untuk diringankan, tidak. Dan sahabat itu kan puasa, inginnya itu tiap hari puasa kan ini. Sampai berita itu sampai kepada Rasulullah tiap hari puasa, maka dia meminta supaya puasa itu yang paling baik-baiknya puasa itu adalah setelah puasa Ramadan, itu yang intinya puasa Daud, satu hari puasa, satu hari tidak. Atau kalau orang mau berpuasa Yaumul Bir itu mencukupi dia seperti puasa 1 bulan, karena hitungannya satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kebaikan. Kalau 3 hari berarti sama dengan 30 hari, di hari yang ke-13, 14, 15 Yaumul Bir. Itu mereka kenyang, rasa itu saya masih kuat kalau cuma itu saja itu. Menginginkan. Begitu pula puasa, karena beliau berwisol, tidak ada makan, kemudian beliau bablas puasanya, maka sahabat punya makanan pun berwisol, karena Rasul berwisol. Sahabat bilang, ayo sudah, ayo kalau begitu, kamu tidak mau berbuka seperti saya, karena saya itu tidur, maka saya diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, dia sampai kenyang. Sahabat berhari-hari diajak wisol sampai datanglah Idul Fitri. Seandainya besok masih bisa puasa, maka saya akan berwisol kosong, karena menginginkan yang lebih. Kalau kita kan tidak bisa yang ringan, kita ambil yang ringan. Kalau sahabat tidak, paling baik-baiknya. Dan tidak ada satu sunnah pun yang tidak dikerjakan oleh sahabat. Maka sebaik-baik itu, karena kita mencontoh daripada para sahabat itu tidak, karena dia termasuk orang yang tidak satu pun
sunnah daripada Nabi yang tidak dia kerjakan. Maka kita sudah lihat sejarah apa yang dilakukan oleh sahabat itu. Karena setiap sahabat itu maunya itu adalah apa amalan itu sesuai plek kayak gini apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita saja kita ukur saja kita ini orang yang misalkan ahlu sunnah ya diukur saja. Ya. Apa yang dilakukan oleh para sahabat kita lakukan enggak? Jangan yang tidak dilakukan malah dilakukan, yang dilakukan malah ditinggalkan. Yang namanya kan tidak sesuai. Nah setelah itu adalah orang-orang yang mengiringi sahabat tadi. Ya, setelah orang yang hidupnya itu bertemu sahabat tapi tidak bertemu Nabi, ya disebut dengan tabi'in. Ya. Jadi kalau utamanya sahabat itu hidup bersama Nabi dalam keadaan beriman sejaman dengan Nabi, tapi dia keadaannya beriman kepada Allah. Sabar. Tetapi ini orang yang beriman hidup masih sejaman dengan sahabat tapi tidak sejaman dengan Rasul. Nah, seterusnya itu sumal ladina yalunahum ini adalah tabi'ut, dari orang-orang yang mengikuti tabi ini, orang-orang yang yang orang-orang yang mengikuti. Nah, kata Imran, saya tidak tahu ketika Nabi mensabdakan itu 2 kali atau 3 kali. Nah, sering Nabi itu mengulang-ulang. Bukan karena sahabat tidak dengar, bukan karena Nabi itu kehabisan kosakata, bukan, tapi saking pentingnya diulang-ulang. Kemudian setelah itu akan ada berarti pasti ada. Setelah itu muncullah orang-orang yang mereka itu jadi saksi padahal dia tidak diperlukan jadi saksi, menawarkan diri jadi saksi, kemudian mereka itu sebetulnya tidak diperlukan jadi saksi. Biasa kita ada saksi-saksi bayaran, ya. Kemudian mereka khianat, tidak beramanat, khianati sesuatu, kemudian dia kalau diberi amanah dia itu tadi berkhianat. Kemudian kalau dia bernazar, punya janji gitu ya, akan mengerjakan sesuatu, maka dia tidak menyempurnakan. Nazar itu bukan perkara yang sepele, tapi begitu sudah diucapkan kalau nazar itu baik maka kerjakan. Dan itu bukan ciri orang baik ya. Bernazar, apalagi kalau mendikte pada Allah ada musibah, dia bilang, ya Allah kalau musibah saya ini akan hilang, saya akan beribadah kepadamu. Ini artinya kan Allah ini diperintah oleh mereka, oleh hamba, supaya menghilangkan sesuatu baru dia mau mengerjakan kebaikan. Kan kebalik. Meskinya kita ini melakukan satu kebaikan biar musibah ini dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Tapi tidak, ini Allah dulu yang memberikan satu kebaikan baru dia mau berbuat satu kebaikan. Kemudian tampaklah pada mereka itu orang-orang yang gemuk. Dengan nama lalu dulu orang gemuk itu jarang ada. Sekarang banyak orangnya. Apa ciri kejelekan ya? Tidak juga sebetulnya. Tapi menandakan bahwasanya kegemukan itu adalah perkara-perkara yang kayak yang dilakukan oleh Muawiyah. Muawiyah itu seorang sahabat. Gemuk dia, tapi dia sahabat. Baik. Tidak ada satu hadis pun yang dari Muawiyah itu tertolak daripada sahabat. Artinya baik juga, meskipun banyak kekurangan tetap sahabat kebaikannya. Dia mensunahkan khutbah Jumat itu dengan duduk. Karena 2 kakinya sudah tidak kuat menahan badannya saking besar. Perkara itu senang makan-makan itu urusan dia. Apalagi dia adalah petan badan yang ada jaminan dia masuk ke dalam kebaikan-kebaikan, sahabat dalam kebaikan-kebaikan. Ada orang-orang yang mengkritisi para sahabat sampai berlebihan, sampai menghina daripada sahabat karena kekurangan-kekurangan. Sementara
orang yang menilai sahabat ini kekurangannya jauh lebih besar. Tidak pantaslah kita itu mengorek daripada kehidupan seorang sahabat Nabi. Kan kepemimpinannya merebut misalkan itu ya, terjadi perang sivil, merebut dari kekuasaan sahabat yang lain misalkan, yaitu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Kita kan punya urusan sendiri ini. Terlalu mengurusi orang lain, kemudian kita melupakan tentang kekurangan-kekurangan diri. Intinya sahabat itu semuanya baik saja. Jadi sebaik-baik generasi itu adalah generasinya Rasulullah SAW. Kemudian setelahnya. Setelah itu ada, bahkan ada nanti akan muncul di kitab Bukhari itu ya, akan muncul pemimpin-pemimpin yang pilih kasih. Rasul mensabdakan begitu, maka sekarang kejadian. Kalau tidak kejadian berarti Rasulullah SAW tidak benar. Padahal Rasulullah itu orang yang jujur pasti benar. Semua pasti akan terjadi. Sekarang bermunculan pilih kasih. Itu bermungkar ma'rufan, tidak ma'rufan mungkar. Bagaimana pendapatmu apabila orang melihat daripada kemungkaran dan kebaikan, kemudian kebaikan justru dianggap kemungkaran? Bagaimana maksudnya pendapatmu, kamu mensikapi itu bagaimana kalau terjadi yang seperti itu? Nah sekarang yang terjadi sudah berarti inilah masa-masa akhir daripada dunia yang telah disinyalir oleh Rasulullah SAW. Semuanya akan kejadian. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bena Adam, wahai anak Adam, maksudnya manusia ya. Anak Adam itu manusia. Innaka sungguhnya engkau itu intabuduli, jika engkau itu menyerahkan al-fadla, kelebihan, itu khairul laka, baik buat engkau. Wa tumsikhu, dan jika engkau itu menahannya, kelebihan tadi kamu tahan, syarrul laka, itu kejelekan buat kamu. Wala tulam, dan tidaklah dicaci atau dicela ala kafafin, atas keperwiraan, kecukupan. Wabda, dan mulailah biman, dengan orang yang ta'ulu, engkau tangguh. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun shahihun. Adam, anak Adam, sungguhnya engkau itu adalah seandainya jika engkau itu memberikan kelebihan-kelebihan padamu itu lebih baik buatmu. Dan kalau kamu menahan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirimu itu jelek buat kamu. Dan tidaklah dicela atas kecukupanmu. Cukupan ini artinya segala sesuatu itu ada tanpa keglamoran, tanpa berlebih-lebihan. Orang mencukupkan sesuatu itu sulit, dan orang berbuat qanaah itu berat. Menerima sesuatu apa yang ada pada dirinya dari Allah Ta'ala itu, dia mencukupkan dengan itu juga berat. Karena yang ada dalam diri manusia itu yang besar itu adalah keinginan, hawa nafsu, keinginan. Maka kalau keinginan atau hawa nafsu itu dibiarkan, maka sampai dia menemui pada Allah Ta'ala atau kematian itu, dia tidak akan merasakan kenikmatan yang ada di dunia ini. Adanya itu kurang dan kurang. Atau bersifat waro, menjaga gitu ya. Atau dia bersifat sebetulnya dia itu mampu beli barang mewah itu mampu, tapi dia membeli barang sesuatu yang sekedarnya saja, kecukupan saja. Itu ada di punya
cetakan yang besar manatnya hasilnya orang Batak ya. Tidak ada satu orang pun yang minta kepadanya kalau dulu itu di bangunan masjid itu yang dia tolak, seberapapun pasti diberi dengan syarat dia datang tidak rokokan. Rokokan itu seragam itu sebab tak yudut dari ini ya kasih. Jadi kalau mau pagi dia gaji itu ya, itu mobilnya banyak mewah, dia pakai sepeda motor. Karena apa? Dia lebih nyaman daripada itu. Setiap kotak yang diedarkan dia ngaji itu betul buka kasih dong ini atusan, kasih dong ini ketan, kalau bulan nggak tahu wujudnya itu amplopan atau sedep nggak tahu. Dia mungkin menjaga supaya tidak terlihat apa ya, berapa nominalnya yang dia masukkan dalam kotak itu, sehingga dia sudah siapkan. Dan setiap saku itu pasti diisi duit. Tidak itu dikenal karena semua di amplop itu. Nah, kalau sudah amplopnya itu lim-liman dibuka dan bisa ada itu yang disiapkan untuk orang. Tapi dia mencukupkan. Pernah ikutan kajian di sana itu tidak boleh di masjid. Masjidnya dipakai kajian lain di sini saja, di ruangan itu terus ber-AC. Ya kan di tempat yang bagus, dijamin berapa orang itu. Ya, kayak training itu dijamin semuanya. Dia sendiri ya yang jadi latinnya itu Pak Newida gitu. Masya Allah. Orang nggak tahu kalau itu yang punya. Nah, sekarang sudah meninggal dia di lumayan ham. Sekarang anaknya dan tidak pernah ditawari dengan modal-modal dari bank-bank itu, modal-modal riba itu tidak pernah diambil. Nanti kalau ini buka cabang ini dengan modal ini nanti ada. Dia menjalankan sesuatu yang ada saja. Ya, ada saja. Ya uangnya dia jalankan hari ini. Menjaga, berhati-hati dalam makan juga berhati-hati. Hal-hal yang seperti ini sekalian ya, Bapak. Jadi ada orang-orang yang menawarkan diri. Ya. Sebenarnya tidak kapasitasnya itu menjadi saksi, tapi dia jadi saksi. Kapasitasnya orang-orang ini sebetulnya tidak melihat, tapi berani menjadi saksi. Dia menjadi saksi padahal tidak dibutuhkan menjadi saksinya. Jadi di kita syarat yang jauh, dia mengucapkan sumpah, saksi kan disumpah, padahal tidak dibutuhkan sumpahnya. Dan kemudian dia bukan orang yang amanah, tetapi dia orang yang khianat. Diberi amanah, dia khianat. Dan dia sedang itu bernadar, kalau nanti begini dan begitu dan lain sebagainya. Mungkin yang agak cerewet-cerewetnya adalah orang yang berjanji-janji. Nanti kalau saya jadi begini dan begitu saja, saya akan bangun ini, mensejahterakan ini dan itu dan lain sebagainya. Dan mengeluarkan daripada kartu-kartu yang dana untuk pesantren abadi dan lain sebagainya itu ya, macam-macam itu. Itu omongan-omongan orang-orang yang sudah ya kayak lagu lama ini. Kemudian pasanglah gambar-gambar seolah-olah dia menawarkan saya ini orang baik, gitu loh gambarnya itu. Seorang bersahabat, sumeh dan lain sebagainya ini ya, murah senyum dan lain sebagainya. Dan gambar-gambar itu tidak ada muka yang jelek, semuanya rata-rata itu pasti muka senyum. Jadi pasang ini itu jeratan-jeratan buat kita sebenarnya. Gen tertarik. Asli ini gitu itu belum tentu foto satu kali jadi. Wah kurang apik balik meneh. Oh meseme kurang ini balik meneh. Karena memang punya kepentingan yang sifatnya itu sifat duniawi seperti itu. Mengumbar daripada janji mereka.
Kemudian yang terakhir ini Bapak sekalian, Bapak ya, ini sudah nampak sekali ya. Wal haru fihi musiman. Bukan berarti orang dulu itu jelek, bukan. Cuma ciri orang-orang yang di akhir-akhir zaman itu banyak orang yang gendut-gendut. Kalau orang gendut, pasti orang berpikir loh, hidupnya mulia lah mesti gitu. Ya, kalau hidupnya kemuliaan, ya, mereka bisa jadi, oh berarti sesuatu yang mestinya diberikan dia tidak memberikan, menahan, kan gitu. Ya. Kalau gadis yang di atas kita, tapi yang di bawah itu sambungannya, walaupun dari kanan yang lain, maka orang kecukupan itu tidak dicela. Kalau iso tuku ngono kok masuk berarti iso tuku kaya ngono lah itu. Ya, asal betulnya ini mungkin begitu ya. Jadi yang namanya sedekah itu Bapak sekalian tidak menunggu orang kaya. Kalau utang butuh sedekah, tidak disedekahkan pun juga utang tidak lunas. Akhirnya gimana? Nunggu kaya kapan kayanya? Terus orang sering menanyakan sesuatu yang kira-kira sulit. Untuk sedekah dulu apa untuk melunasi hutang? Nah, gitu ya. Biasanya orang seperti itu. Tangi piro 10 yuto, sedekah piro? Sedekah 10.000, tapi 10 yuto ditanyakan itu. Udahlah di sana. Apalagi orang sedekah terus kemudian pahalanya dihitung-hitung di dunia. Tapi kalau sedekah ini kamu akan mendapatkan ini dan itu dan sebagainya. Itu sudah otomatis Bapak sekalian. Tidak perlu kita niatkan ibadah itu seperti itu. Ada orang puasa Senin Kemis, tujuannya dia supaya hartanya tambah, dilancarkan usahanya dan lain sebagainya. Ada orang sholat duha supaya usahanya lancar dan sebagainya. Kalau niatan hanya itu saja, sama saja orang sholat biar badannya sehat, orang puasa biar sehat hanya itu saja. Akhiratnya tidak ada. Tidak diniatkan itu sudah pasti. Kita mengamalkan sesuatu apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu dengan tujuan akhirat, sudah pasti dunia itu akan ngikut itu. Nah, kalau pinter-pinter saja kita ini, apalagi amalan-amalan yang tampak gitu, tampak kemudian orang lain tidak bisa mengerjakan, itu biasanya setan masuk ke situ. Sedekah itu kan kelihatan, kurban itu kan kelihatan. Hadis yang ke-21 wa an Ubaidillah bin Mihsan al-Ansari al-Hadmi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asbaha, barang siapa yang berpagi-pagi minkum dari kalangan kalian aminan dalam keadaan aman fi sirbi, pada apa kepentingan keluarganya. Sirbi itu dirinya dan keluarganya ya. Mu'afan, sehat, fi jasadi, jasadnya, indahu butuh, padanya itu ada makanan pokok, yaumihi, di harinya itu, di hari itu, pakaan nama, maka seakan-akan bahwasanya hizat lahu, hizat menguasai atau mengumpulkan lahu untuknya itu dunia bihada firi, ke kata fir, dunia dan apa yang ada dalam dunia ini. Dafiri bisa kesemuanya hak dunia ini. Jadi kalau bahasa bebasnya dunia dan isinya dunia. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sirbihi, kalimat sirbi tadi bi kasri sinin dengan kasrahnya sin al-muhmalati yang tanpa titik.
isin tipis sih gitu ya. Sihbi yang itu nafsihi dirinya wakilah kaumihi dan dikatakan kaumnya. Kaum itu adalah orang-orang yang dalam tanggungan dia, dalam kekuasaan dia yang dimaksud di sini. Artinya ya keluarga dirinya dan orang yang dia tanggung dan keluarganya. Nah, jadi siapa saja yang pagi harinya ya, dari kalian itu pagi hari dia merasa aman dan aman pada keluarganya, tidak ada yang sakit, tidak ada yang kecelakaan, gitu ya. Kemudian dirinya itu sendiri dalam keadaan sehat, jasadnya itu orang pegel, orang linu, orang ngetok, keju, ya, jimpe ya kan, sakit nih. Jadi kalau mungkin ada di kemarin di kajian sponsor di tempat saya itu kan ada pengobatan gratis. Itu di rata-rata sing dilakukan ke jimpe, ngetok, keju, gelinu ini tani. Ya, kalau sebagian-bagian orang itu kita jejeli jalan jamaah sholat itu kan sering bau-bau krim itu gitu, bau-bau remason, nah pokoknya kabeh tempel gitu, sing anget-anget, wah, masya Allah. Nah, itu sebenarnya sing anget-anget kabeh tempel gitu, saking betul-betul tak, tok, keju, gitu, pegel itu tani beli apa? Iku tidak merasakan itu. Kemudian di pagi hari itu juga dia memiliki makanan pokok untuk cukup satu hari itu, untuk harinya, yaumihi di harinya itu. Nah, maka seakan-akan bahwanya dia itu telah menguasai, telah mengumpulkan bagi itu dunia dan isinya. Ini kita kan tidak sedikit cukup gimana dino ini awake sehat, keluarga sehat. Itu dereng-dereng lah sesuk. Kita kan masih seperti itu. Kalau ini tidak cukup hari ini saja, tawakalnya lebih, seolah-olah kita kan sering tawakalnya itu kurang, sering memikirkan anak-anak. Sebetulnya tidak salah. Nanti saya meninggalkan apa, anak-anak saya itu meninggalkan apa, itu tidak salah. Tapi kadang berlebihan. Padahal anak-anak kita itu sudah membawa rezeki sendiri-sendiri. Pengen sekolah, dikira nanti wah cara aku pengen sekolah yo sesasi iso bayar sekolah sak yuto, lah iso nyelengi sak yuto. Ternyata anaknya lulus yo ora iso nyelengi sak yuto. Podo. Memang ditakdir oleh Allah Taala. Begitu kepentingan itu ada, keperluan itu butuh, maka Allah ngasih. Allah itu memberikan sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita, bukan. Angan-angan kita kan gitu. Atau apa namanya, ada perempuan anakku yang mau cabai, saya cek umpom, maksudnya belum nikah, wah mesti kita longgar, ternyata tidak. Orang kan begitu. Belum punya anak katanya senang, nanti sudah anaknya sudah bisa batur masih kisah saja. Terus tuan itu masanya kepenak sudah tidak sama saja. Terus kampung lah yang ngomong putu nih, tinggal di Jakarta tambah kalian. Terus bawa dewi ibunya sendiri itu digaji. Ini anak menggaji orang tuanya, kemudian diberi beban. Maka ada salah satu anak itu orang tua itu sudah tidak bisa bekerja sebelum mendapatkan, dan di situ baru dapat keterangan Allah di mana nih. Mudah-mudahan dia mendapat hadis, mudah-mudahan dia kayak serapat pernah mendengarkan itu. Jadi anak laki-laki kemudian pas punya orang tuanya sudah tidak bisa bekerja, mengandalkan dari anaknya. Kemudian si anak ini memberikan jatah makan si orang tua ini telat, kemudian mengambil harta anaknya ini. Anak itu suruh tak itu lah dan sebagainya. Akhirnya tangis orang tua ini, lapor kepada Rasulullah sehingga anak ini dipanggil Rasulullah.
enggak, oh begitu kan, orang tinggi, jadi kan saya ngentek nih. Akhirnya ya ceritain anak saya dulu ketika masih kecil saya memberikan apa namanya rezeki kepada anak saya semampu saya ini saya enggak tanggung-tanggung, semua saya kasihkan apa jadi kesenangan. Seandainya saya ini masih mampu bekerja, saya masih bercita-cita memberi anak saya ini yang sudah sukses ini. Ya, begitu oleh Rasulullah SAW. Ya, kamu boleh mengambil harta anak. Jangan orang tuamu kamu cegah untuk mengambil hartamu. Jangankan hartamu, kamu sendiri adalah milik orang tua. Jadi jangan harta kita. Maka jangan sampai ada ucapan orang tua utang duit tele. Jangan. Maka bapak-bapak ini perlu memahamkan kepada istri kita. Kita membagi ini untuk keluarga, juga orang tua jangan dilupakan. Kita ini milik orang tua. Mana kok ditanam pada ada uang tua tidak, saya kira tidak cukup. Kalau orang-orang istrinya tidak paham nanti timbul gejolak nanti. Terdiri kebal jangan guling. Ya tidak ada begitu. Kan kalau dulu katanya orang tua dulu itu punya bahasanya gledek nengo kotakannya tadi, tapi atasnya buat tidur dan di bawahnya itu ada kolong gledek ini untuk menyimpan padi. Kalau suaminya nek sik lanang kuwi angkli yang begawe, istrinya tuh ngakali. Jadi pagi-pagi yang di bawah gledek itu didai kayak ning liya. Nek sing lanang kok arek gede semangat nang gawe padahal istri ini supaya mau merintah suaminya mau bekerja ramani caranya begini. Ya saat ini lah betul. Pada bagian-bagian istri kita itu biasanya nulis tempel di tembok aman. Kita mau online. Karena seperti itu. Bagian-bagian tertentu. Dulu itu ada namanya gledek. Nah, jadi orang di pagi hari ini keadaannya aman, tidak apa-apa, keluarganya aman, semuanya sehat, dirinya memiliki makanan cukup untuk hari itu, maka dia mengatakan seolah-olah terkumpullah dunia dan seisinya pada hari itu. Oh, ini bukan sudah cukup. Kita tidak sekedar itu. Bapak sering disampaikan oleh dai-dai serampangan, bekerjalah seolah-olah kamu hidup selamanya dan beribadahlah seolah-olah akan mati besok. Dia mengatakan hati itu bukan hati. Ada sarannya bukan hati sih. Ucapan-ucapan saja. Oh berpuasalah biar sehat itu bukan hati. Anak batu final iman itu bukan hati. Sebenarnya itu adalah kalimat. Kita tidak gampang-gampang. Kalau kita mudah-mudah mengatakan hadis, nanti kita terkena. Orang yang memakai nama Rasulullah tidak mensabdakan seperti itu, kita anggap dia sabda daripada Nabi, maka dia untuk menempatkan dirinya di pantatnya itu dia menempatkan, mengatasnamakan beliau padahal tidak. Jadi soal dunia kita tidak boleh bermalas-malasan, berusaha terus karena biar bisa mencukupi anak istri sebagai tanggung jawab itu diberi pahala bagi seorang suami, ada lebihnya bersedekah. Kita memberikan uang kepada istri adalah istri kita mensedekahkan sebagainya, kita dapat pahala juga. Maka sering ada satu teman itu kalau sedekah ke masjid, sedekah subuh itu dia kasihkan bukan dirinya tapi kasihkan istrinya. Sedekah itu jadi sudah sedekah dia sendiri dapat sedekahkan dari dia. Maka seorang suami punya istri punya anak pahala sampai mengumpuli istri pun diberi pahala. Sahabat kan heran ngumpuli bojone niku nggih lho. Lah nek ngumpuli bojone wong liya piye dosa mboten? Nggih ya. Lah iya nek ngumpuli bojone wong liya dosa berarti ngumpuli bojomu itu ganjaran. Tahap ini tadi ganjarannya gede, sudah kayak
Jadi cepat sekian mungkin Pak Mengkuliah dan Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.